Aku masih belum bisa ubah status kamu. Tapi kamu tenang aja. Pak Samuel masih berusaha kok untuk bikin status tahanan luar kamu benar-benar jadi bebas. Bukan kamu yang harusnya minta maaf, Emma. Ini semua karena Lia. Kalau dia nggak macam-macam, ini semua pasti nggak akan terjadi. Dan hidup aku pasti akan tenang. Dan aku bukan debt collector, oke? Ketawa sih. Jangan bikin ketawa dong. Sorry. Sakit dada aku. Aku nggak ngelucu sebenarnya. Ini anggur dari tadi cuman kamu pegang loh, belum kamu makan. Iya. Enak nggak? Ada bijinya nggak? Udah salah beli ya? Sini, taruh sini. Nanti kamu jadi nganterin aku pulang kan? Jadi nganterin aku pulang. Menekat kamu ya? Enggak, Pengen pulang kan? aku kan udah nggak apa-apa. Aku panggil suster ya. Rosa, kayak kamu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Bu, ibu kenapa kok di luar? Kakak kamu minta pulang, Fer. Emangnya Kak Rosa udah sehat, Bu? Ya itu makanya ibu tidak kasih dia untuk pulang. Kan dia baru keluar dari ICU, masih harus butuh perawatan. Tapi kan kakak kamu keras. Ibu harusnya terus paksa Kak Rosa dong. Nanti misalkan dipaksain nih pulang, ada apa-apa di rumah gimana? Udah Fer, sampai ibu berdebat. Tapi ibu bisa buat apa? Dia lebih dengerin Faris daripada ibu. Emangnya Mas Faris masih di sini, Bu? Ada di dalam. Terus kenapa Ibu diem aja? Kok Ibu nggak misahin Kak Rosa sama Mas Faris? Bu, jangan biarin Kak Rosa itu dekat lagi sama Mas Faris. Kamu kan tahu gimana keras kepalanya kakak kamu, Fer. Ya, tapi bukan berarti Kak Rosa harus deket lagi kan sama Mas Faris, Bu. Kok jadi ngototan kamu daripada ibu? Udah, sekarang kita turutin aja apa maunya kakak kamu. Nanti menunggu waktu yang tepat, ibu yang tidak akan izinkan dia untuk dekat lagi sama Faris. Aku nggak suka lihat Kak Rosa sama Mas Faris makin deket. Aku harus yakinin Ibu buat menentang mereka terus. Sakit ya? Aku pelan-pelan kok. Lagian sebenarnya kenapa sih kamu bisa sampai mukul kaca terus jadi luka kayak gini? Aku diskors sama kantor maskapai aku. Karena status aku masih tahanan luar. Ya jadinya aku nggak bisa terbang. Domestik ataupun luar kota. Sama sekali nggak bisa terbang. Jadinya aku nggak bisa kontrol emosi aku. Maaf ya, aku masih belum bisa ubah status kamu. Tapi kamu tenang aja, Pak Samuel masih berusaha kok untuk bikin status tahanan luar kamu benar-benar jadi bebas. Bukan kamu yang harusnya minta maaf, Emma. Ini semua karena Lia. Kalau dia nggak macam-macam, ini semua pasti nggak akan terjadi. Dan hidup aku pasti akan tenang. Dan aku juga malu sama kamu. Nggak enak banget. Aku selalu ngerepotin kamu. Enggak kok, aku sama sekali gak ngerasa direpotin. Nih, tangan kamu. Tadi udah aku bersihin. Udah aku obatin.
Sekarang aku plester. Biar gak infeksi ya. Sakit nggak? Enggak kok. Oke. Biar cepet sembuh. Makasih ya Emma. Sama-sama. Yaudah aku buang ini dulu ya. Bentar. Sayang, ini susunya. Makasih ya. Iya, demi buat cinta kita. Kabar ya dek sayang, ntar kamu lahir. Mas, kamu kok banyak banget sih beli susu hamilnya? Aku itu pengen kebutuhan nutrisi kamu terlengkapi, nggak boleh kekurangan. Biar nanti anak kita yang ada di kandungan kamu sehat sampai nanti kamu melahirkan. Oke? Seneng deh kalau masih peduli sama aku. Iya dong. Semarah-marahnya aku sama kamu, aku tuh pengen banget punya anak, tahu nggak? Jadi aku nggak akan ngelupain kewajiban aku sebagai seorang calon ayah. Makanya jangan bandel-bandel. Iya nggak, anak papa? Sampai ketemu ya secepatnya sama papa ya. Sehat-sehat di dalam sana, oke? Apa? Oh iya iya iya. Emang iya, mama suka bandel. Alvino? Kamu kenapa sih? Alvino? Aku memang kecewa dan sakit hati atas semua yang udah dilakukan sama Lia. Tapi apapun itu, Lia sekarang lagi hamil. Waktu aku sempat ragu, apa anak yang dikandung Lia bukan darah dagingku. Lia beneran marah dan nangis. Bagaimana kalau Lia nggak bohong? Dan anak yang lagi dia kandung memang anakku. Nggak seharusnya aku ngelupain. Apalagi sampai mentelantarkan anakku sendiri. Hei, Alvino, Mr. Violet. Kamu kenapa sih? Oh. Kamu mikirin apa? Enggak, sorry, aku nggak apa-apa kok. Kenapa, gimana tadi? Aku dari tadi manggilin kamu, tapi kamu bokong aja. Gimana? Kamu jadi mau tahu nggak kabar baik yang tadi aku bilang dari Pak Samuel? Oh, iya dong. Gimana? Itu aku jadi penasaran deh, ada apa? Pak Samuel bilang sama aku kalau dia udah dapetin bukti video recording dari salah satu penghuni apartemen yang kebetulan ketemu sama Lia berbarengan pas dia lagi keluar dari apartemen Mas Alex. Kamu yakin, Emma? Iya, aku belum melihat langsung sih videonya. Cuman yang aku tahu, Pak Samuel itu pengacara yang handal. Dia nggak mungkin main-main nanganin kasusnya. Jadi aku percaya sama Pak Samuel. Oke. Kamu kapan ketemu sama Pak Samuel? Besok, kamu ikut ya? Iya, aku ikut. Aku yakin, cepat atau lambat, istri kamu pasti bakal masuk penjara. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakuin sama Mas Alex. Mbak, Halo, selamat malam Ibu. Ada yang bisa saya bantu? saya mau tanya informasi ruang rawat pasien atas nama Rosanindya. Maaf, ini dengan Ibu siapa? Saya lihat. Dari pihak keluarga pasien? Iya. Baik, sebentar ya. Ibu Rosanindya ada di ruang rawat lantai 5, kamar nomor 502. Makasih ya. Terima kasih kembali, Bu. Ini saat yang tepat buat aku nemuin Rosa. Karena cuma dia yang bisa bantuin aku. Semua administrasi sudah kami cross-check dan sudah beres. Ibu Rosa sudah diperbolehkan pulang. Ya, terima kasih ya, suster. Perlu saya bantu, Pak? Nggak apa-apa, saya aja. Baik, saya permisi, Terima kasih, Pak. suster. Aku bantu ke kursi roda, ayo.
aku mau jalan aja, ngapain pakai kursi roda segala. Kan aku udah Kamu nggak ingat apa-apa. kan dokter Dian bilang kamu nggak boleh capek-capek.